Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Laptop saya ini ya, Lenovo ThinkPad X230, udah lama banget nih ya. Eh, Akhir-akhir ini dia panas gitu ya, panas. Tadinya enggak gitu kan, panas terus lambat. Jadi di sini kalau panas itu biasanya berarti kan sistem pendingin di dalamnya tuh heatsinknya dia nggak bekerja dengan baik gitu ya. Karena panas, karena nggak bekerja dengan baik sehingga jadinya chipnya panas. Begitu panas, akhirnya dia throttling down kan, jadi lambat. Nah di sini eh, kita mau ngelihat biasanya kalau kayak gitu itu karena udah lama nih ya, thermal paste-nya yang udah kering, udah jelek gitu ya. Atau juga mungkin dalamnya ada debu apa-apa sehingga si kipasnya itu nggak bisa berfungsi dengan maksimal gitu ya. Makanya kita mau buka nih. Jadi kalau mau buka kan tadi RAM-nya harus dicabut dulu, baru kita buka semua bautnya yang di bawah itu ya. Yang di bawah dibuka semua. Jadi ini sebenarnya saya uh, apa ya? Nggak jago juga sih buka buka laptop. Cuman ini makanya sesekali tuh sambil kalau kelihatan tangannya megang trackball itu berarti lagi ngelihat ke video dulu nih, lihat ke video di YouTube. Karena kadang-kadang lupa dong karena emang nggak biasa gitu kan. Kalau cuman buka baut kayak gini mah biasa. Nah ini lagi ngeliat lagi nih ada yang lupa. Apa benar semua bautnya yang di bawah dibuka? Karena kalau nggak salah ya, seingat saya itu nggak semuanya. Ada baut yang nggak perlu dibuka. Jadi kayak misalnya baut yang ke apa ya, ke motherboard apa kemana gitu. Kayaknya nggak perlu dibuka semua gitu. Oke. Nah udah nanti kita balik ke atas. Nah ini terus karena udah dibuka semua bautnya, si keyboardnya ini bisa digeser nih, geser. Jadi kita tekan ke atas baru diangkat gitu ya. Nah, tekan gini kan. Tekan ke arah atas. Sebentar ini saya lupa-lupa ingat ini apa bautnya udah dibuka semua apa belum ya. Pokoknya kalau bautnya udah dibuka semua sih keyboardnya tuh nggak terlalu susah gitu digeser ke atas kayak gitu ya. Ini kok agak susah, takutnya masih ada skrup yang belum dibuka gitu kan, kalau dipaksa kan sayang kan, hancur ntar. Jadi ini lagi lihat dulu ceritanya nih ya, lihat dulu di videonya di YouTube gitu. Ada yang lupa apa enggak? Apa emang ada cara lain apa enggak? Ternyata enggak, jadi emang harus digeser gitu ya, dia diangkat sedikit, nggak bisa nih kan. Harus digeser ke atas ya emang seingat saya nih. Tapi ini masih keras gitu kan. Apa ada skrup yang belum dibuka gitu kan? Ini masih lihat-lihat lagi karena kalau di sini apalagi karena saya nggak biasa gitu kan ya sama laptop, jangan dipaksa gitu karena kalau misalnya bisa dia nggak terlalu susah gitu, jadi jangan dipaksa banget gitu kan. Hanya lihat lagi nih ada skrup yang belum dibuka nggak, karena kadang-kadang suka ini karena belum nggak biasa gitu kan. Walaupun lihat di video, kadang-kadang di video tuh ada yang kelewat yang nggak dia kasih lihat gitu ya, ada skrupnya. Ini kalau nggak salah ya, ada satu skrup itu yang di tengah-tengah antara dua RAM itu, di tengah-tengah di antara sodim dua itu kayaknya ada satu skrup lagi itu yang belum dibuka. Maka ini juga lagi ngeliat ke ini nih, ke videonya nih. Dia udah semua apa belum? Atau ada satu skrup ketinggalan atau ada beberapa gitu kan? Coba lihat. Nah, yang situ nggak tahu juga nih. Ini ada satu ternyata lah, ada satu lagi. Nah itu tuh di tengah itu. Ternyata ada dua ya yang ketinggalan. Oke. Nah harusnya nih kalau skrupnya udah kebuka semua, harusnya udah gampang sih. Ntar, ini kayaknya lagi ngeliat ke video lagi nih. Udah semua apa belum nih skrupnya? Atau masih ada yang ketinggalan gitu kan? Nah, ini begitu skrupnya udah kebuka semua. Nah, tuh lihat ya. Udah gampang kan? Udah langsung kegeser dia. Nah, tuh dia. Udah langsung dia kegeser ke atas, baru kita angkat. Udah tuh, ya kan? Udah gampang dia. Oke. Tuh udah tinggal hati-hati jangan langsung dicabut ya karena dia ada kabel pitanya ya. Ada ribbon kabelnya, diangkat dulu. Nah, begitu udah diangkat, pelan-pelan ya. Karena ribet ini. Ada sih yang jual cuman mahal, malas aja kan. Cuman
harus hati-hati aja, kalau nggak hati-hati biayanya gede gitu kan. Kalau nggak salah keyboardnya dulu sih 400-an, mungkin sekarang udah tinggal 200 kali ya, tapi tetap aja malas. Karena apa? Iya kalau ori gitu ya, kalau asli. Kalau enggak ternyata malah buang-buang duit gitu kan. Kalau kita belinya yang palsu atau apa gitu kan, kayaknya malas. Kalau ini udah tahu keyboardnya udah bagus, ya udahlah, nggak usah dihancur-hancurin gitu kan. Nah, ini kemudian kita harus pertama lepasin semua. Tadi kayaknya ada kotoran-kotoran gitu ya, bersihin dulu kotorannya sekalian, karena kan jarang-jarang nih buka laptop kan. Habis bersihin baru nanti ini bongkar semua, karena kan kita mau ngeganti thermal paste ya, otomatis berarti harus bongkar motherboard. Motherboardnya harus dikeluarin. Kalau mau ngeluarin motherboard ya ini harus dibongkar semua gitu loh. Oke, lanjut. Tadi skrup yang di bawah udah dibuka semua ya. Ini sebentar lagi mau ngelihat lagi di videonya ya, karena kan pasti nggak bakal hafal lah. Nah, ini pertama kita harus buka dulu pertama palm rest ya. Palm rest yang di bawah itu yang ada fingerprint sama touchpadnya. Kabelnya dibuka, kemudian palm restnya diangkat. Ini kayaknya nggak ada baut ya, bisa pakai klem aja, tapi hati-hati karena kalau patah ribet. Ini kayaknya nggak ada spare partnya nih, nggak ada yang jual, mungkin kanibalan aja. Nah, begitu udah dibuka, udah tadi kan kabelnya udah, palm restnya udah dibuka. Nah, nanti ini terus ada bingkai plastik tuh ya, bingkai plastik. Nah, di situ tuh itu melebar dari kanan ke kiri gitu ya. Itu kayaknya kalau nggak salah ada bautnya, ada 2 apa berapa gitu ya, yang harus dibuka supaya plastiknya bisa diangkat. Habis itu baru nanti semua nih kan, mulai dari ada M SATA di sini, terus ada WiFi Bluetooth ya. Kalau baterai nggak tahu deh perlu cabut apa, kayaknya nggak usah deh. Terus yang pasti hard disk ya, hard disk cabut semua nih. Apalagi ya, kayaknya udah itu aja. Tapi yang pasti ini tadi saya nggak tahu, kayaknya kalau hard disk udah kosong, soalnya sebelah kiri di bagian bawah kipas kayaknya ya. Kalau itu kan buat PCMCIe, kayaknya emang nggak pernah ada isinya ya. Dulu sih pernah buat nambah colokan USB, cuma sekarang udah nggak terlalu perlu karena udah banyak USB hub ya. Dulu USB hub masih mahal, jadi mendingan beli colokan USB yang lewat PCMCIe itu agak-agak murah dibanding USB hub. Sekarang USB hub mah udah murah banget ya. Apalagi ini kayaknya zamannya USB 3-nya masih cuma 1, always on-nya 1, sisanya tuh USB 2 semua. Jadi dulu USB 2 aja mahal hubnya. Yang bagus ya, maksudnya yang bukan yang caur gitu ya. Bukan yang cuman bujur sangkar yang ada colokannya semua yang warna biru, enggak itu jelek tuh. Yang bagus yang inilah, paling enggak siapa sih, Baseus atau robot atau apa gitu kan. Nah, ini nyabut 2 skrup ya yang di bingkai plastik ini. Kalau udah kecabut udah gampang. Cuman ini ya kan ada antena tuh ya, ada antena WiFi yang bentuknya kabel, yang bentuknya kabel biru tuh. Nah, itu harus dibuka juga. Oke. Nah, ini pertama dibuka dulu kabel untuk yang ke ininya nih. Kabel SATA ya. Kabel SATA kecilnya kayaknya sama kayak yang punyanya ASRock Desk Mini ya. Nah, ini kabel SATA-nya dibuka dulu, baru kemudian ini bingkai plastik bisa diangkat. Ini autofokusnya lincah banget ya. Ini kayaknya masih agak lupa ya. Apalagi kayaknya plastiknya kok agak-agak masih ada yang nahan gitu ya. Apa ada satu baut lagi apa gimana? Soalnya harusnya keangkatnya juga gampang gitu, nggak susah. Tadinya nih mikir, bisa nggak sih nggak usah nyabut WiFi sama M SATA, karena ribet loh nyabut WiFi terutama ya. Colokan antenanya itu kan kecil banget. Jadi susah gitu untuk nyolokin, takut rusak. Karena kan kita begitu udah pas harus agak ditekan. Nah, kan kita nggak tahu pas enggaknya kan, karena ketutupan dia kan. Kadang-kadang pas ditekan ternyata nggak pas, ya sudahlah gitu kan. Ya kalau yang rusak kabelnya nggak apa-apa, cuman berapa sih, 17.000. Tapi kalau yang rusak ininya, cardnya kan, WiFi cardnya lumayan. Yang N aja mungkin 100 lebih dikit ya. Kalau yang AC kayaknya 200-an.
AX mah gila tuh, AX tuh kayaknya di atas gope deh. Nah ini masih ya, masih nyari dulu. Bagian ada apa lagi nih baut-bautnya, kayaknya tadi udah semua gitu ya. Soalnya kalau lihat dari video gitu ya, harusnya tuh bingkai plastiknya tuh gampang keangkatnya, nggak ada usaha apa-apa tuh, tinggal plak diangkat langsung. Nah ini apanya lagi? Ini mungkin juga masih kepikiran, pengennya sih nggak usah bongkar semua kalau bisa tuh, terutama antena. Antena tuh ribet banget loh ya, antena wifi ini, karena dia berbelok-belok ya, berliku-liku lewat mana sampai akhirnya ke display. Karena dia antena tuh nyambung ke atas sampai ke display loh. Nah ini ternyata si bingkai plastik itu agak ada klemnya dikit gitu ya. Jadi nggak langsung kebuka, jadi ada cetek gitu ya. Nah ini harus hati-hati karena bingkai plastik ini kayaknya nggak ada yang jual di mana-mana kan. Nah ini pas lagi buka, kenapa nih? Oh dikatasin biar itu apa? Karena ada engsel yang nggak nutupin ya. Eh saya lupa ini, kayaknya ada satu baut apa udah semua ya? Nggak salah ada satu apa udah tadi di bawah ya, lupa. Tapi pokoknya nih ternyata bukanya sebelah kiri kanan tuh agak-agak ada klemnya gitu. Nah ini again akhirnya ya nyerah juga ya, harus nyabut ya mau nggak mau. Antena wifi itu yang ke atas sampai ke LCD tuh ya mau nggak mau harus direnggangin dulu deh, cabutnya sih nanti. Nah itu udah geser, udah gerak kan, si bingkai plastik ini udah gerak udah, karena bingkai plastiknya itu sampai atas loh ya, sampai atas dia, jadi bukan cuma yang bawah. Nah itu ada klem di kiri kanan, ini yang kiri ini agak-agak susah karena nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa pasti patah gitu, ada yang patah gitu. Karena dia lihat tuh kan tipis banget, ringkih banget gitu. Nah ini buka pelan-pelan, nyari selanya di mana gitu kan. Soalnya kalau dipaksa mah gampang, bletak gitu langsung, cuman pasang laginya. Nah udah bisa kan. Itu kaitan sampai ke bawah ini ya, ke bawah engsel LCD ya. Nah ini yang kabel wifi itu yang biru sama hitam tuh. Nah itu kayaknya bisa tuh dibuka. Tapi apa? Nah itu yang ada yang ke Bluetooth juga. Jadi ke WiFi 2. Kayaknya ke Bluetooth enggak ya? Ke Bluetooth dari bawah tuh. Nah ini udah tinggal. Ini kayaknya masih lupa nih, lihat lagi apanya. Oh ini ada lagi. Oh yang tengah itu ya. Nah sekarang kayaknya mulai buka about motherboard ya. Baut motherboard nih kalau nggak salah nih. Tengah, kiri sama kayaknya dia di atas apa di kanan ya? Apa udah? Cuman dua doang? Enggak kan? Nah, itu masih ada satu lagi di kiri. Tiga ya. Empat sama di atas, benar kan? Itu yang di kiri atas nih, yang di dekat apa? Heatsink. Kipas heatsinknya sih di bawah ya. Heatsinknya belum kelihatan di sini, masih ketutupan sama hitam-hitam nih. Heatsinknya di bagian bawah dari motherboard. Oh ini kayaknya mau buka modul Bluetooth ya. Modul Bluetoothnya dibuka dulu. Nah, modul Bluetoothnya kecil banget. Jadi nggak jadi satu sama WiFi ya. Kan kalau biasanya tuh yang Intel ABGN jadi satu ya. Kalau ini nggak, ini misah sendiri. Misah sendiri. Nah itu dia. Bluetoothnya kecil banget. Dan dia nggak pakai kabel. Kayaknya dia entah gimana gitu ya. Dia kabelnya jadi satu gitu sama WiFi. Soalnya penerimanya lumayan. Kan kalau misalnya kesana kayak nggak pakai kabel, nggak, dia kabelnya ada gitu, nggak tahu di mana dia. Pokoknya si Bluetooth tuh antenanya jadi satu sama si WiFi itu. Nah yang kiri tuh tadi yang baru dilepas itu si M-SATA. Nah ini yang akan dilepas ini adalah WiFi card ya. Kayaknya ini PCIe atau apalah namanya ya. Kalau yang M-SATA itu beda ya sama NVMe. Ini bukan NVMe tapi ini cuman M-SATA. Speednya biasa lah, sama kayak SATA aja. Nggak nyampe kayak NVMe gitu ya. Yalah ini tahun berapa ini? Keluarnya kayaknya
tahun 2000-an kalau nggak salah ya, lupa lah. Kayaknya udah lama ini. Nah ini nih yang ribet, nyabutnya juga harus hati-hati karena harus pas 90 derajat ke atas, truk cabut, baru keluarin si wifi cardnya. Nah udah kan, udah aman. Nggak tahu nih baterai, kayaknya baterai nggak dicabut sih, karena baterai kan nempel ke motherboard ya. Dan lagi nih udah pernah diganti deh, baru gitu baterainya diganti. Ini udah tinggal nyari selanya. Kalau dia udah ada yang bisa geser berarti skrup udah semua. Baterai gue cabut ya. Apa tuh yang dicabut? Yang ke apa namanya? Oh, ke touchpad apa ya? Ke touchpad mungkin ya. Kalau baterai sih kayaknya nggak dicabut. Ini udah, kemudian apa? Maksudnya baterai CMOS ya, baterai yang kecil itu yang ada kuning-kuning. Kalau baterai yang gede itu udah dicabut tadi di bagian atas tuh ya, dekatnya kipas. Oke, ini udah. Ini cuman lagi mau ngurut kabel nih ya. Jadi kabelnya dikeatasin supaya gampang nanti nyabut motherboardnya. Karena ini kayaknya di slot tip. Nah itu dia, ada slot tipnya ya. Harus diurut dulu ke atas. Kalau tadi kan biru sama hitam tuh. Kalau sekarang ini tadi yang merah putih. Apa itu yang punya Bluetooth kali ya? Oke. Nah ini udah bisa digeser-geser ke bawah gitu. Yang penting pokoknya asal kabelnya udah rapi semua ya. Udah nggak ada yang ngalangin. Dia kan tadi bautnya udah semua. Udah tinggal digeser ke bawah gitu. Nah ini kalau nggak salah itu tadi kabel baterai tuh, baterai yang gede ya, baterai yang buat laptop itu udah dicabut tuh. Nah itu dia tuh ribbon kabelnya, baterai udah dicabut. Tadi nggak masalah karena sebenarnya baterai cartridge baterainya udah dicabut duluan sih sebelum di ini, kalau nggak salah ya, lupa juga sih. Oke, ini udah, kayaknya ada yang nyangkut, lupa di bagian mana ya. Kalau nggak salah, nah. Di bagian bawah kipas itu deh, kalau nggak salah ada satu lagi. Apa namanya? Justru itu yang ke baterai deh, ke baterai ke baterai laptop tuh. Di bagian bawah dia, bukan di atas, di bagian bawah. Jadi kalau yang tadi di atas yang dicabut tuh display. Nah itu tuh yang tadi kesentuh pakai jari itu display. Nah dia itu yang di bawah, ini agak-agak PR sih emang, agak susah. Jadi begitu dicabut ini kan kerasa ada yang nahan gitu ya. Karena dia juga nggak panjang gitu kan kabelnya. Nah, pas diraba-raba masih ada satu. Nyabutnya sih gampang. Tadinya mikir kan, ntar kalau udah kecabut masang laginya yang PR kan, ya sudahlah nggak apa-apa, yang penting kecabut dulu. Tapi ini masih belum yakin. Lihat lagi di video dulu kan. Kayak gimana sih? Ada cara lain nggak? Apa emang harus kayak gitu kan? Apa pas nyabutnya bisa dibongkar apa dulu gitu kan, atau gimana? Ternyata enggak sih, emang mau nggak mau ya. Tapi kayaknya ini di videonya waktu itu nggak dilihatin gitu ya, dia tiba-tiba aja langsung enak gitu nyabut motherboard. Nah ini lagi berusaha nyabut. Kalau nyabutnya aja susah, apalagi masangnya nanti kan ya. Tapi ntar urusan nanti lah ya. Oke, ini udah kecabut, udah gampang gitu kan. Udah, ini satu motherboard udah lepas. Nah ntar gampang kita ngapa-ngapain dari sini kan. Ini fokusnya dari tadi hunting mulu nih. Oke, sebentar. Masih belum juga. Kayaknya harus dipancing lagi apa gimana gitu. Iya, ini masih ya. Coba bentar, nanti kita coba pancing gitu ya, dideketin ke lensa terus dijauhin lagi. Atau enggak mungkin pakai tangan. Nah, ini kan. Nah, ini udah fokus. Coba kita jauhin, tunggu sebentar ya, akhirnya bisa juga ya. Oke, tadi lagi ngapain ya? Oh ini kita mau bongkar itu ya heatsinknya. Pertama dari karena kita mau ganti, kemungkinan si thermal paste-nya udah kayak dari tahun 2012 belum diganti deh, itu udah
lumayan ya 11 tahun. Jadi mungkin udah kering apa gimana, karena kerasanya itu tandanya dia panas gitu ya. Panas akhirnya jadi throttle down gitu ya, jadi lambat. Tapi panasnya benar-benar panas banget. Karena notebook itu kan emang pakai heat pipe kayak gini ya. Karena dia lebih, kalau performa sih ya pasti bagusan yang apa, heat pipe yang gede gitu ya. Kalau yang ini karena tempat terbatas dan apa, eh, dengan performa yang bukan paling bagus tapi bukan yang jelek juga, karena kan ini tempat harus tipis, harus kecil. Lihat kan apa, heat pipe-nya kecil, heatsinknya kecil gitu, walaupun ini apa kelihatan tembaga semua gitu ya dari warnanya. Dan kipasnya juga nggak boleh yang kalau kayak di komputer kan wow kayak jet mau terbang gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa kan, karena selain makan dayanya gede juga ya, kalau masa sih ditaruh di apa pangkuan gitu terus tiba-tiba kayak kipas angin gitu dia kan. Makanya dia apa, prosesornya pun bukan prosesor yang untuk desktop ya. Kalau zaman dulu ada tuh notebook yang pakai prosesor desktop, itu benar-benar notebooknya saking panasnya bisa buat nyetrika, itu panas banget. Cuman enaknya apa, ganti-ganti prosesor gampang gitu kan. Cuman ya apa, itu biasanya kalau buat laptop yang untuk desktop replacement apa gimana gitu ya. Tapi sekarang pun udah nggak ada yang pakai. Ada sih, ada beberapa terutama gaming gitu ya. Karena sekarang desktop juga udah nggak panas-panas banget gitu. Nah ini bongkarnya sebenarnya pas kalau udah kayak gini sih udah nggak masalah ya, udah gampang. Yang susah tadi kan ngeluarin motherboardnya ini kan. Begitu udah keluar ya tinggal baut. Cuma mungkin yang harus diingat kabel ini ya, kabel untuk ke kabel fan kipas yang ke motherboard gitu ya. Dan satu lagi, saya waktu itu sebelum bongkar ini udah beli gantinya, takut kalau misalnya ntar gimana gitu ya, sekalian ganti karena kan bongkarnya ribet nih. Pas ngetes dong di unboxing, saya lupa atau emang nggak tahu gitu ya, saya ngetes pakai 12 volt karena yang saya tahu itu 12 volt ininya kan, pakainya kan 12 volt ya. Tapi ternyata dia tuh untuk prosesor bukan 12 volt loh, dia pakai 5 volt kipasnya. Jadilah udah koslet kebakar gitu kan, ya sudahlah. Jadi kalau apa, fan prosesor untuk desktop ya itu 12 volt. Makanya sebelumnya saya beli, makanya saya tes pakai 12 volt gitu ya. Dan saya nggak tahu gitu kalau ternyata untuk yang notebook ini dia pakainya 5 volt dong. Ya wajar sih. Kayaknya 12 volt nggak mungkin kegedean ya. Untuk di notebook apa, pakai tegangan yang tinggi gitu kan pasti either itu panas ataupun boros daya gitu ya. Berarti dia pakai 5 volt. Jadilah udah rusak. Untungnya yang bawaan ini masih bagus sih. Cuman ternyata dia kemarin panas itu karena dari thermal paste-nya yang udah kering sama itu loh. Nah ini ya, ini thermal paste-nya sih udah kering ya. Sama apa, kesumbat di kisi-kisinya tuh, kesumbat dengan debu-debu apalah segala macam gitu ya, kayak rambut-rambut kecil gitu. Nanti ada sih di zoomnya ya. Ntar ini udah dibersihinnya gampang gitu ya, tinggal pakai isopropil alkohol, pakai cotton bud, itu udah mengkilat banget kan. Ya tenaganya seperlunya aja sih, jangan sampai pakai palu atau apa gitu ya, santai aja. Karena ini nggak keras banget kok, nggak kerak gitu, nggak, cuman biasa aja. Pakai apa, si isopropil alkoholnya ditetesin ke cotton bud, udah dia gampang hilang. Nah ini hunting lagi nih ya. Oke, kalau ini nggak terlalu parah, udah selesai. Nah, yang di prosesor sama chipset itu udah, tinggal di yang heatsink ini ya. Tuh. Di heatsink satu dia pakai thermal paste, yang bawah itu pakai thermal pad ya. Thermal pad yang untuk chipset dia nggak terlalu perlu ini. Nah, ini yang kering ya. Yang bawah itu dia pakai stiker penghantar panas gitu ya, thermal pad namanya. Tadinya saya mau ganti pakai apa? Thermal paste juga, tapi ya udahlah nggak usah, ngapain, karena dari pabrik dibikin kayak gitu, mungkin emang ada tujuannya atau gimana gitu ya, ya udahlah nggak apa-apa. Nah ini sama gitu dengan yang chipset sama prosesor tadi, tinggal dibersihin pakai cotton bud gitu ya. Lihat tuh ya, gerakannya nggak usah heboh banget karena udah gampang hilang dia. Sebenarnya sih kalau di heatsink tembaga kan
nggak masalah karena kuat gitu ya. Kalau di prosesor kita harus hati-hati kan. Cuman ya orang ini di gesek-gesek dikit aja udah ini kok udah hilang, udah nggak masalah gitu kan. Nah tuh kan udah bagus tuh. Nah kalau yang di thermal pad ya udahlah nggak bisa dibersihin, nggak bisa diapa-apain, cuman dilihat aja bentuknya ada yang apa deforming atau enggak, ada yang hancur atau enggak, diratain lagi atau gimana. Eh, ya mungkin idealnya ganti thermal pad baru ya, cuman karena saya mikirnya cuman tadinya mikir cuman pakai thermal paste semua kan. Ternyata enggak loh, ada satu yang pakai thermal pad. Eh ada sih kemarin bekas dari NVMe, cuman ini juga nggak jelek kok, masih bagus. Maksudnya dari bentuknya gitu ya, nggak ada yang nggak getas, nggak apa gitu, nggak mengeras atau apa, tetap biasa aja. Jadi saya pikir ya udahlah, karena biasanya kalau dari pabrik kan apa pasti kualitasnya lebih bagus gitu kan. Sama aja kayak kemarin saya lihat di YouTube apa ya, orang bongkar PS berapa ya, PS3 apa berapa yang pas dibongkar mau diganti thermal paste-nya ternyata masih bagus gitu setelah berapa belas tahun. Saya lupa kayaknya PS3 atau PS4. PS4 kan masih agak baru ya, jadi PS3 kali ya. Anyway, nah ini kayaknya udah bersih tuh, udah kinclong gitu ya. Udah ntar tinggal dipasang lagi. Nah sekarang apa bersihin yang di daerah ventilasi itu ya. Karena di situ ada biar dia agak sedikit kedap udara, biasanya ada kayak busa. Nah busanya itu emang pastilah udah belasan tahun udah jelek. Tapi susah banget kalau mau diganti harus dilem lagi apa segala macam. Oh, PR-nya gitu tambah gila gitu ya. Tinggal ya dibersihin dikit debu-debunya, yang penting busanya nggak getas gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, tinggal dipasang lagi. Yang penting ventilasinya udah bersih semua dari apa debu sama rambut-rambut kecil atau apa gitu yang biasa ada di karpet itu loh, ya kan? Kalau itu mah gampang bersihnya, tinggal pakai pinset aja diambil satu-satu gitu, nggak usah pakai sikat gigi. Karena apa? Dia itu plastiknya kan kecil banget, lemah banget, daripada ntar patah kan malah jadi masalah lagi. Nah ini sih sana sambil kan jarang-jarang kan ya bersih apa bongkar motherboard, jadi ya udahlah sekalian bersihin. Sebenarnya nggak penting sih itu bersihin yang bagian-bagian sininya, cuman biar biar ya biar enak aja kali ya, karena sekalian gitu sekaligus. Udah ini yang samping-samping udah itu udah semua. Nah tinggal nanti pasang thermal paste baru. Tadinya sih mau pakai Cryonaut atau apa gitu ya, cuman mikir ya kayaknya nggak perlu-perlu banget karena ini juga udah nggak jadi main computer lagi kayak dulu gitu kan. Ini cuman jarang banget dipakai, jadi ya udahlah mau percuma misalnya dipakein Cryonaut, toh ini nggak di overclock, nggak diapa-apain, nggak nyala 24 jam kayak dulu gitu kan. Jadi pakai thermal paste yang apa ya, ya kalau nggak salah beli 8.000 apa 3.000 gitu. Murah banget deh pokoknya. Eh, karena emang sebenarnya nggak masalah kalau kita nggak ini banget ya, nggak bener-bener mau dipakai overclock atau mau dipakai sampai panas banget atau gimana. Karena tuh NVMe saya pakai thermal pad ya, thermal pad sama kayak di situ yang di chipset itu juga, yang harganya nggak terlalu mahal. Karena sama kayak thermal paste, thermal pad itu juga ada yang bedanya jauh banget. Ada yang 10 ribuan, ada yang berapa ratus ribuan gitu, katanya bisa mengantar panas lebih baik atau apa gitu ya. Beda, iya sih mungkin benar, tapi bedanya cuma setengah 1 derajat Celcius. Ya udahlah, kalau nggak overclock sih nggak worth it gitu. Cuman kalau emang uh, kayak zaman dulu sih, zaman AMD K62 gitu ya, overclock dari 300 ke 350 dong, lumayan tuh kan, berapa persen itu, 50 per 300 per 6 ya, seper 6-nya gila itu. Sekarang nggak mungkin kan, paling naik-naik berapa sih. Nih yang komputer yang sekarang saya pakai kan Ades Mini X300 juga, begitu beli belum sempet nyala udah langsung sih overclock. Tapi overclocknya nggak terlalu parah, cuman malah downclock ya. Jadi apa, down voltage overclock. Dulu nggak kebayang tuh, yang namanya overclock pasti over voltage. Sekarang nggak loh, down voltage overclock dikit gitu ya. Sama apa, megahertznya dinaikin tapi multiplier nggak lah. Kenapa ngapain kita bahas overclock ya? Ini gara-gara ini sih.
mau masang thermal paste. Nah, ini kan mau bersihin ventilasi kan, berarti harus dibongkar itu kipas ke ventilasi dan itu pakai selotip dong. Ya, selotip besi itu ya, selotip aluminium atau apalah namanya. Nah, mau bersihin kipasnya itu tuh. Lihat kan tuh kotornya gila-gilaan kan. Nyumbat makanya udara nggak bisa keluar walaupun nggak bisa keluar nggak bisa masuk ya. Walaupun kipasnya sehat, kipasnya bagus nih. Ya, yang rusak justru yang baru ya. Yang ini mah kipasnya nggak masalah. Ternyata tadinya saya pikir kan, oh mungkin kipasnya masalah, udahlah sekalian beli gitu kan. Kalau nggak mahal juga sih, tiga di bawah 50 lah, 50 ribu. Kayaknya bukan yang ori juga sih, tapi Delta atau apalah lumayan gitu kan. Cuman ya ininya nggak apa-apa, tinggal bersihin, ganti thermal paste gitu ya, terus bersihin tadi ventilasi, udah kelar, udah selesai. Tinggal, nah tuh, tinggal udah apa dipasang lagi pakai selotip yang sama sih ya. Tuh selotip tembaga tuh apa ya kayaknya. Dan masih bagus kok. Nah tuh udah bersih kan. Kayak ini sengaja dicepetin karena apa? Videonya juga udah lama sih. Cuman bongkar doang, masa harus di detail. Karena pas yang perlu detail tuh biasanya kan waktu bongkar sebelum motherboardnya keluar gitu. Kalau udah di sini kan ya cuman bersih-bersihin ini. Ntar pas pasang lagi itu tinggal apa? eh, Reverse dari yang waktu tadi bongkar gitu kan. Toh kalau nggak salah pasang juga ntar nggak diiniin kok. Nah ini ya kalau orang suka rese gitu ya. Oh itu kelebihan. Oh iya emang tadi pas neken pakai suntikannya itu keluar semua dia, ya udahlah ratain kan. Pakai apa namanya penampang, pakai inilah apa itu sih namanya penyongkel itu. Itu tadi kan taruh buat di prosesor kebanyakan, ya udahlah sisanya bagi sedikit ke chipset ya. Padahal chipset udah pakai ini kan thermal pad kan. Cuman waktu saya bongkar dia ada bekas-bekas thermal paste juga. Berarti dia pasang double gitu ya. Mungkin karena kan notebook bergerak ya. Kayaknya kalau yang pas di prosesor dia emang kencang bautnya. Kalau yang chipset kan enggak. Ya enggak. Bautnya yang di prosesor ada 4. Kalau yang di chipset kayaknya enggak ada, atau mungkin cuma 2 atau berapa gitu. Makanya dia pakainya ganda gitu ya. Jadi percuma gitu pakai thermal pad yang bagus atau apa kalau misalnya dia nggak mengantisipasi kalau bakal ada gerakan-gerakan sedikit gitu ya, walaupun cuma 0, berapa mili, lumayan gitu kan. Pakainya tadinya thermal pad yang bagus, tapi karena dia nggak kontak dengan sumber panas, percuma, ya kan? Mendingan ini ditebel apa ya bahasanya, ditebelin gitu ya, make sure bahwa dia akan selalu apa ada kontak dengan si sumber panas itu ya, dalam hal ini si chipsetnya. Oke, nah coba deh lihat deh. Iya bener kan tuh apa prosesor bener 4 nih. Jadi pas yang di chipset itu cuma 2 apa 1 malahan. Lihat deh. Kayaknya sih kalau nggak 2 1. That's why makanya dia pakai, oh itu sebabnya kenapa dia pakai thermal pad gitu. Karena nggak guna kalau mau pakai thermal paste yang sebagus apapun kalau dia ada gerakan-gerakan sedikit, karena namanya notebook kan, apalagi ini kan nggak mungkin casingnya tuh super rigid gitu, nggak mungkin karena berat banget jadinya. Casing pasti kan ada flexnya walaupun sedikit banget, seiring berjalannya waktu gitu kan. Apalagi nih kalau pengen tahu pakai notebook di mana, di kasur ya kan, atau di sofa atau di mana kan, bukan bidang rata kan, atau di paha kita juga bukan bidang rata dia kan, pasti akan ada krekek-krekek gitu ya kan, walaupun nggak kedengeran ya, ada ngeflexnya ya bahasa kerennya. Nah ini udah, nah tuh tinggal pasang kabel fan yang ke motherboard, udah deh selesai, tinggal nanti dites ya. Ininya udah kan, di bagian atas gak ada apa-apa, tinggal pasang apa ya tadi ya. Oh itu ada baut satu lagi tuh yang buat ngencengin dari apa, dari heatsink tadi. Ya itu dia, jadi dari heatsink bautnya prosesor 4, heatsink ada satu dari sebelah belakang. Kalau ini kan anggaplah misalnya di depan, tadi satu di belakang gitu ya, dari sisi motherboardnya. Oke, ini udah. Nah, sekarang tinggal balikin deh. Ya ini PR sih ya sebenarnya kalau di kehidupan nyatanya. Cuman kalau mau dilihat kan boring kan, bolak-balik. Yang penting tadi ini sama lah waktu sama masang, itu tinggal kebalikannya aja.
Yang paling PR itu adalah kabel-kabel tuh ya, kabel antena WiFi, Bluetooth, udah sih itu aja. Ya sama kabel itu kan buat SATA, terus kabel buat keyboard, buat baterai di bawah tadi ya. Udah. Ini, nah itu apa? Ya kalau mau rapi kayak awal gitu ya. Wah, ngurut-ngurut lagi itu yang bikin males sih. Ini kan udah dipasang tadi bingkai plastiknya, kemudian kita pasang nih si apa? eh WiFi cardnya ya, yang ABG AC kalau nggak salah nih. Kemudian itu apa M-SATA buat apa hard disk. Nah, itu Bluetoothnya belum kayaknya. Ntar ini dipasang dulu, kemudian kenapa tadi dilepas ya? Ada apa dilepas? Oh, kayaknya ada yang kurang itu bautnya, ada yang belum dipasang apa gimana? Nah, balikin lagi, pasang ini dulu, kemudian pasang si WiFi card, baru masukin, colokin antena. Udah, Bluetooth udah belum ya? Udah kayaknya ya. Udah nggak ada tuh di meja. Ya udah kayaknya. Tuh di bawah tuh, di dekat baterai CMOS ya. Oke, pasang baut. Ini udah. Oke. Nah, itu tadi Bluetooth kayaknya tuh yang di bawah tuh. Nah, ya betul. Oke, pasang apa? eh Buat wristpad ya. Buat wristpad yang ada apa tadi? Ada buat fingerprint. Udah masukin keyboard, RAM-nya, terus baru masang baut dulu nih ya. Pasang baut dulu baru nanti RAM-nya 2 kiri kanan. Kan kalau nggak salah ada notebook yang ada RAM-nya 2, tapi ada juga yang built-in internal di motherboard-nya gitu ya, yang disolder. Kalau ini nggak, purely semuanya dari SODIMM-nya ini. HP kalau nggak salah tuh yang kayak gitu. Oke, ini udah masukin nih. Tadi kan ada M-SATA, sekarang ada apa? Ada hard disk lagi. Udah baru deh masukin baterai. Oh, udah deh selesai, tinggal dites nih ya, jalan. Oke, mantap. Berarti rasain tuh ya, kipasnya udah ada, udah nggak masalah. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.